Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai STP. Nah, STP itu singkatan dari Spanning Tree Protocol. Nah, STP itu apa sih? Nah, STP itu dia itu merupakan sebuah protokol yang berfungsi untuk mencegah looping ketika menggunakan topologi redundant switches. STP biasanya digunakan jika switch memiliki dua jalur atau lebih untuk menuju ke satu tujuan yang sama. Nah, seperti di sini contohnya teman-teman. Nah, di sini ada 3 contoh topologi. Nah, dari semua topologi ini, kalau kita bisa lihat ya, yang mana switch yang akan menyebabkan terjadinya looping dan yang tidak. Nah, untuk topologi yang contoh yang pertama ini, yaitu tidak akan terjadi looping. Nah, kenapa? Nah, karena untuk topologi yang pertama ini dia hanya mempunyai satu jalur. Tapi maksudnya normal ya teman-teman kalau cuma punya satu jalur, karena emang hanya mempunyai satu jalur. Jadi kalau misalkan ini switch satu ini ingin mengirimkan pesan ke switch 2, ya udah gitu hanya lewat satu jalur ini aja teman-teman. Jadi kayak ya udah si pesannya itu tuh hanya ke situ-situ aja gitu. Nah, jadi tidak akan menyebabkan looping. Nah, tapi beda halnya kalau kita mempunyai dua jalur seperti topologi yang kedua ini. Nah, kan sifat switch-nya itu dia itu membroadcast atau akan membuat sebuah ARP, di mana ARP itu akan membroadcast atau memberikan siaran atau informasi kepada seluruh port yang terhubung dengannya. Nah, kenapa bisa terjadi looping? Nah, di sini contohnya ya teman-teman. Contohnya di sini tuh itu adalah FA01 dan ini 02. Lalu ini switch 1 dan ini switch 2. Nah, perlu teman-teman ketahui kalau di sebuah perusahaan itu pastinya ada yang menggunakan dua kabel atau lebih. Nah, itu tuh kadang gunanya untuk sebagai cadangan gitu teman-teman. Nah, kita lanjut ke contohnya. Nah, di sini misalkan ini tuh PC A dan ini PC B. Nah, PC A ini dia itu ingin mengirimkan pesan ke PC B. Nah, nanti yang mana port switch-nya ini pasti membroadcast, jadi dia akan mengirimkan dan ini juga akan mengirimkan. Nah, nanti switch 2 itu dia akan menerima dua paket secara otomatis. Nah, padahal itu tuh isi paketnya itu sama gitu ya teman-teman. Nah, nanti tuh akan dikirimkan ke PCB. Nah, lalu nanti dari PCB itu dia akan mengirimkan lagi kepada PCA. Nah, nanti dari PCA tuh dia tuh akan mengirimkan lagi ke PCB. Nah, tapi masih dua paket ya teman-teman. Nah, nanti itu akan terjadinya perputaran. Jadi kayak terus-terusan bolak-balik antara PCB, PCA saling mengirim dan terus mengirim. Nah, ini tuh terjadinya looping. Nah, jadi ini tuh negatifnya juga membuat ngehang ya teman-teman, dan perputaran paket yang tidak selesai. Nah, dampak negatifnya itu jadi, yang pertama itu seperti tadi looping dan ngehang. Nah, lalu dia juga akan informasinya itu tidak akan jelas gitu ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat juga ya teman-teman. Kita hapus dulu. Nah, seperti yang teman-teman lihat ya di sini, kita bisa lihat ya kalau ini tuh pasti switch yang topologi 3 ini akan menyebabkan terjadinya looping, karena dari bentuknya aja udah terlihat ya teman-teman. Nah, di sini misalkan ini itu switch A, lalu ini B, dan ini C. Nah, mereka itu mempunyai beberapa
satu PC, masing-masing itu satu PC. Nah, dari switch A ini dia akan mengirimkan paket ke PC B. Nah, lalu nanti dari PC B itu akan ke switch yang C. Nah, nanti dari C ini dia itu akan mengirimkan lagi ke PC B. Lalu dari PC B nanti akan dikirimkan lagi ke PC A. Nah, lalu dari PC A akan dikirimkan lagi. Nah, nanti itu akan terjadinya berputar. Nah, ini terjadinya lagi looping ya teman-teman. Nah, makanya itu diadakanlah adanya STP, yaitu Spanning Tree Protocol. Nah, agar mencegah terjadinya looping. Nah, begitu ya teman-teman untuk video yang sekarang. Kita lanjut ke video berikutnya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai solusi untuk tidak terjadinya looping. Nah, cara yang pertama itu yang pastinya menggunakan STP. Nah, STP ini dia itu akan menghitung jalur yang terbaik. Nah, lalu jalur yang lain yang berpotensi loop akan diblok sementara. Jadi walaupun kabelnya membentuk sebuah lingkaran gitu, secara logika tetap jadi seperti pohon. Jadi bukan kayak lingkaran gitu. Ya, jadi contohnya kayak seperti topologi yang di sini atau yang ini. Nah, jadi nanti tuh STP itu dia tuh akan menghitung jalur yang terbaik. Nah, lalu kabel yang loop itu dia akan diblokir gitu. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Kita lanjut ke video berikutnya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas praktik teori looping. Nah, kita pertama-tama tambahkan dulu switch-nya ya teman-teman. Di sini. Nah, lalu kita hubungkan. Nah, teman-teman, sebenarnya ya di Cisco itu dia itu sudah menerapkan STP. Nah, coba kita akan percepat. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman, di FA02 ini dia itu sudah diblok secara otomatis. Nah, terus apa dong gunanya kita kalau nanti konfigurasi padahal udah terjadi otomatis gitu. Nah, jadi kalau kita ingin memblokir atau mengkonfigurasi STP itu kita gunakan saat kita ingin menentukan switch mana sih yang nanti tuh jalurnya akan kita blok. Nah, jadi contoh kayak di sini tuh kita ingin mengirimkan paket pesannya itu dari switch 0. Nah, tapi dari switch 0 ini FA02-nya itu dia tuh diblok. Nah, jadi kayak kita itu bisa menonaktifkan bloknya ini teman-teman, atau mengubah si blokiran ini tuh jadi FA02 yang di sebelah sini gitu. Nah, sekarang kita bakalan coba menonaktifkan ini blokirannya. Di sini kita enter, lalu kita masuk ke enable, lalu konfigurasi terminal. Nah, di sini kita akan menonaktifkan si STP-nya ini. Nah, untuk menonaktifkannya itu yaitu dengan menekan no spanning tree VLAN 1. Nah, lalu enter. Nah, karena di sini itu defaultnya itu adalah spanning tree. Nah, jadi dia itu berjalannya tuh di VLAN 1 gitu. Jadi sebelum kita konfigurasi VLAN yang lain, jadi menggunakan VLAN 1. Nah, untuk ini tuh gunanya untuk agar tidak terjadinya blocking port ya teman-teman. Nah, sudah ya, kita bisa coba lihat di sini. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman, kalau di sini sudah tidak diblok lalu pindah jadi ke sini ya di bloknya. Nah, kita akan coba konfigurasi juga di switch 1. Ft lalu no spanning tree VLAN 1 sama ya teman-teman.
enter. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman, kalau dua-duanya sudah tidak ada yang di blok. Nah, kita tambahkan PC teman-teman. Kita akan mencoba mengirimkan ini pesan. Kita hubungkan juga, kita isi IP-nya dulu. 192 misalkan 1. Nah, sudah. Kita lanjut. Enter. Nah, di sini kita masuk dulu ke mode simulation ya teman-teman. Nah, kita perbesar. Kita coba perbesar ya teman-teman. Nah, lalu kita akan coba kirimkan pesan dari PC 0 ke PC 1. Nah, kita lihat ya teman-teman. Nah, di sini PC 0 akan mengirimkan pesan ke switch. Nah, dia mengirimkan lagi. Nah, dikirimkannya itu jadi 2 paket ya teman-teman. Padahal itu tuh sama gitu. Nah, tapi tidak mereka tidak menerima gitu. Jadi kayak X gitu. Nah, jadi tidak diterima si paketnya ini. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman kalau si paketnya itu tidak sampai-sampai ke PC 0 ataupun PC 1. Jadi hanya berputar-putar di antara switch-nya ini. Nah, itu ya teman-teman, kita bisa lihat kalau si paketnya itu tidak sampai-sampai. Nah, ini tuh bisa menyebabkan ngehang ya teman-teman kalau terus-terusan seperti ini. Nah, jadi begitu ya teman-teman untuk teori looping ya. Nah, kita lanjut ke video berikutnya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai menentukan blocking port ya teman-teman. Kita geserkan dulu ini. Nah, di sini itu kita akan mematikan kabel indikatornya ya teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke option dulu. Nah, lalu kita mematikan yang ini nih, show link light. Nah, sudah mati ya teman-teman. Nah, lalu kita akan menambahkan dulu topologi. Di sini kita akan menggunakan 3 switch. Nah, lalu kita, nah teman-teman, untuk di video kali ini itu kita tidak akan mengirimkan pesan, tapi hanya untuk menentukan blocking portnya aja. Jadi port mana nih yang akan kita blok gitu ya teman-teman. Nah, di sini kita hubungkan dulu ya teman-teman. Nah, sudah. Nah, teman-teman, untuk penjelasannya itu yang pertama itu ya di sini itu ada yang namanya root bridge. Nah, root bridge ini dia itu adalah pusat dari STP. Nah, root bridge ini juga dia itu ditentukan oleh bridge ID. Jadi bridge ID ini dia itu dalam beberapa protokol dia ini untuk menentukan ID. Nah, jadi root bridge itu ditentukan oleh bridge ID. Nah, bridge ID ini dia adalah sebuah aturan ketika kita itu menentukan root bridge ini gitu. Nah, jadi kalau
Nah, jadi pokoknya begitu ya intinya. Nah, lalu kita menentukan yang kedua itu, kita itu menentukan istilah root portnya gitu. Nah, apa itu root port? Nah, root port itu dia itu menentukan jalur tercepat. Nah, maksudnya gimana? Nah, jadi misalkan gini, kita sudah tahu root bridge-nya itu misalkan switch 1. Nah, maka ketika kita dari switch 3 ingin mengirimkan mengirimkan pesan ke switch 1, nah jalur tercepatnya itu yang mana sih? Nah, kalau ke port FA2 ini, nah yang pasti gak mungkin kan ya, karena harus ke sini dulu. Nah, baru nanti ke switch 1. Nah, itu bukan jalur tercepat ya teman-teman. Nah, kalau jalur tercepatnya pasti FA01 ini kan ya. Nah, ini bisa dinamakan dengan root port. Nah, root portnya ini dia itu statusnya up. Nah, ini tuh alternatifnya itu ini tuh alternatif port atau akan menjadi jalur cadangan. Nah, bagaimana cara menentukan alternatif port? Nah, jadi biasanya alternatif port ini dia itu menentukannya dengan melihat MAC address. Nah, yang tinggi atau besar. Nah, jadi dialah yang menjadi cadangan dan dia yang akan di blocking. Begitu ya, teman-teman. Kita lanjut ke video berikutnya. Nah, teman-teman, di video kali ini kita akan menentukan port mana sih yang akan diblokir pada Cisco packet tracer ini atau pada simulation packet tracer ini. Nah, kalau di video sebelumnya itu kita menentukan blocking portnya itu dari root bridge-nya. Nah, root bridge-nya itu ditentukan oleh bridge ID, di mana bridge ID-nya itu bisa ditentukan oleh dua option. Nah, yang pertama itu ada priority dan yang kedua itu ada MAC address. Nah, di sini kita akan menentukannya dengan MAC address dulu karena priority itu sudah default semua ya teman-teman. Nah, lalu teman-teman kita langsung konfigurasi ya. Di sini kita ketikkan show interface VLAN 1 lalu enter. Nah, di sini MAC address-nya ya teman-teman. Nah, lalu teman-teman di sini copy lalu taruh di dekat switch-nya ini. Nah, sudah seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu teman-teman bisa lihat di sini MAC address-nya itu 001. Nah, lalu kita taruh di sini 1 karena sudah pasti ya teman-teman. Di sini belakangnya angka belakang itu 1. Nah, di sini juga sama 2. Nah, di sini ada D0. Nah, yang mana ini tuh kita itu akan mengambil angka belakangnya ya. Jadi 40. Nah, yang di sini itu sudah pasti dia itu akan di blocking teman-teman. Nah, karena seperti yang sudah kita jelaskan, yang di blocking itu rata-rata MAC address yang tinggi atau besar. Nah, jadi port yang sebelah sini itu dia akan di blocking gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita akan menjelaskan mengenai cost. Nah, jika kalian ingat dalam status spanning tree terdapat detail atau informasi tentang cost. Nah, cost ini adalah nilai metrik, di mana nilai metrik ini menentukan kecepatan kita mengirimkan sebuah pesan atau paket dalam spanning tree ini. Nah, lalu kita tulis dulu ya teman-teman di sini. Cost lalu sama dengan nilai lalu 3. Nah, teman-teman, semakin kecil cost-nya, semakin efisien. Nah, teman-teman, semakin kecil
nilai cost-nya, maka semakin efisien pula pengiriman sebuah pesan pada jalur tersebut. Nah, tapi sebaliknya semakin besar nilai cost-nya, semakin lama atau lambat saat kita mengirimkan pesan. Nah, nilai metrik itu dia itu ada 4 ya teman-teman. Nah, di sini kita tekan yang pertama itu ada yang 10 MB. Nah, 10 MB ini dia itu sama dengan 100. Nah, lalu ada juga yang 100 MB. Nah, 100 MB ini dia itu sama dengan 19. Nah, lalu ada juga yang 1 giga. Wah. 1 giga. Nah, 1 giga ini dia itu sama dengan 4 ya teman-teman. Nah, lalu ada juga yang terakhir itu 10 giga. Yang 10 giga ini dia itu sama dengan 2 ya teman-teman. Nah, nilai metrik ini di sini dalam jaringan ini tuh perlu kita ketahui ketika kita memiliki internet 1 GB atau 2 atau lebih dari itu, justru kecepatan di internet HP itu makin pasti lancar gitu. Nah, tapi kalau sebaliknya, kalau di spanning tree ini makin besar bandwidth yang kita gunakan, maka semakin lambat kita mengirimkan pesan. Nah, jadi bagaimana ini maksudnya? Nah, misalkan kita di sini itu mempunyai 100 MB. Nah, lalu di sini juga mempunyai 100 MB. Nah, tapi kita tidak menggunakan nilai 100 MB ini. Nah, melainkan nilai 19 ini atau angka 19 ini. Nah, kita tuliskan di sini. Nah, teman-teman, di FA02 ini dia itu mengapa nih dikatakan root port? Nah, karena di sini dia itu hanya memiliki 19 host. Nah, jadi begitu mengapa dia ini dikatakan root port. Nah, tapi di sini juga kenapa dia juga dikatakan root port? Nah, karena jika kita melewati jalur ini ke sini, kita itu harus melewati 2 switch gitu. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, semakin kecil angkanya, maka semakin cepat mengirimkan paketnya. Tapi sebaliknya, semakin besar angkanya, maka semakin lama atau tidak efisien mengirimkan pesannya. Nah, misalkan kayak kita ingin melewati melewati ini ke sini. Nah, itu tuh perlu melewati 2 switch. Nah, jadi kayak misalkan 19 tambah 19 kan adalah 38. Nah, makanya itu kenapa disebut root port. Nah, karena ya seperti tadi ya teman-teman. Nah, begitu. Kita lanjut ke video berikutnya. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke materi PVIP STP. Nah, sebenarnya sama aja kayak STP, Spanning Tree Protocol. Nah, tapi di sini itu menambahkan VLAN. Nah, dan PVSTP ini adalah penentuan jalur VLAN. Nah, di sini misalkan kita akan membuat VLAN. Nah, kita masuk dulu ke switch yang ini. Ntar kita masuk ke enable, lalu ke configuration terminal, lalu kita akan VLAN 11. Lalu kita ketikkan VLAN 15, exit, kita masuk ke interface range FA01 sampai 2 ya teman-teman.
enter. Nah, sudah. Lalu kita konfigurasi juga di sini. Enter. Enable konfigurasi. Lalu jalan 11, jalan 12, exit, lalu interface reach FA0 1 sampai 2. Lalu kita jangan lupa ya teman-teman, switch mode terangin. Nah, sudah. Kita masuk ke switch yang di kanan. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman, ada spanning tree. Nah, yang mana itu akan kita jelaskan nanti ya teman-teman. Nah, kita lanjut dulu masukkan pilannya ya teman-teman. Kita pilan 11, lalu 15, exit, interface range FA0 1 sampai 2, lalu switch mode terang. Nah, sudah. Nah, untuk di video kali ini kita hanya akan menjelaskan mengenai konfigurasi pilannya aja ya teman-teman. Nah, kita akan lanjut ke video berikutnya. Nah, teman-teman, STP itu bisa terbagi paketnya. Misalkan pilan 1 ke jalur 1, lalu pilan 2 ke jalur 2. Nah, sebelum itu kita ganti dulu namanya. Nah, di sini itu sekarang switch dulu. Di sini switch 2. Kita ganti yang ini teman-teman, kita ganti dulu yang ini. Ini switch 3, ini switch 2, lalu ini switch 1. Nah, sudah. Nah, sekarang kita menentukan bagaimana caranya agar switch 1 ini bisa ke jalur switch 2. Nah, kita itu harus mode terangin semuanya dulu ya teman-teman. Di sini kita ke switch yang 1 dulu, kita masuk ke enable konfigurasi, lalu kita tambahkan pilannya. Di sini pilan 2, lalu pilan 3, kita masuk ke interface range FA0 1 sampai 2, lalu enter. Nah, kita lanjut ke sini, kita enable, lalu konfigurasi, lalu pilan dulu ya teman-teman, pilan 2, pilan 3, lalu interface range FA0 1 sampai 2, lalu enter. Lalu jangan lupa switch mode terang. Nah, sudah. Lalu di sini kita lanjut ke pilan 2, pilan 3, lalu interface range FA0 1 sampai 2, lalu enter. Lalu switch mode terang. Nah, sudah. Nah, teman-teman, sebenarnya kita itu harus tunggu dulu beberapa saat untuk menunggu port mana yang akan diblok. Tapi di sini kita percepat aja. Nah, sudah. Nah, jadi sekarang berarti kita akan menentukan root bridge antara switch 2 dan switch 3. Nah, jadi kita cek supaya tahu dulu nih yang mana sih root bridge-nya ini.
kita cek dulu ke switch yang 3. Kita exit dulu, lalu kita run to show spanning tree. Lalu enter. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman, tidak ada kata root bridge-nya ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba akan cek di switch kedua. Kita cek dulu show spanning tree. Nah, kita coba cari Nah, teman-teman, di sini kita menemukan ada kata this bridge. Nah, teman-teman, di sini kita menemukan ada kata this bridge is the root. Nah, artinya switch 2 ini dia adalah root bridge-nya ya, teman-teman. Nah, jadi untuk port yang ini dia itu alternatif port atau port yang di blok. Nah, berarti buat port yang lainnya yaitu yang di sini dan yang di sini dia itu berarti buat port yang di sini dan yang di sini dia itu port yang up. Lalu kita akan mengimplementasikan bagaimana pilihan satu itu atau default pilihannya itu melewati jalur sini dan jalur sini. Nah, tapi misalkan dari switch 3. Nah, jadi kalau misalkan switch 3 ini melewati jalur ini, dia pasti akan ke switch 2. Nah, nanti jadi switch 3 dan switch 2 itu mereka akan ingin bersama-sama melewati ke sini. Nah, jadi agar bebannya seimbang, nah maka mereka tuh akan harus lewat sini ya teman-teman. Jadi begitu. Nah, kalau kalian masih ingat ketika menentukan root bridge, ada yang namanya bridge ID. Nah, bridge ID ini kita bisa memilih dua option. Ya, yaitu yang ada yang menggunakan priority dan ada juga yang MAC address. Nah, kalau kita itu sekarang akan menggunakan priority. Nah, kenapa? Karena di sini kita akan mengatur atau menentukan switch mana yang menjadi root bridge atau switch mana yang menjadi non root bridge, begitu teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita akan coba di switch 3 terlebih dahulu. Nah, kan di sini itu masih ada pilihan 2 dan 3. Nah, tapi masih satu jalur. Nah, jadi intinya kita itu akan membuat bagaimana kalau pilihan 2 dan 3 itu jalur utamanya di blok. Nah, tapi dia itu masih bisa ke sini gitu ya. Nah, pilihan 2 dan 3 ini kan jalur utamanya ke sini dan ke sini. Nah, tapi dia itu bisa melewati ke sini. Nah, jadi kebalikannya dari pilihan 1 ini, jalur sini yang di blok, tapi dia bisa ke sini, langsung ke utama atau ke switch 3 gitu. Nah, di switch 3 ini kita akan menentukan spanning tree. Kita masuk dulu ke switch-nya. Kita di sini enter. Nah, yang pertama kita masuk ke mode enable, lalu ke configuration, lalu di sini kita ketikkan spanning-nya mana, spanning tree pilihan 2
misalkan di sini kita pakainya 1, 2, 3. Nah, teman-teman, karena saya tidak hafal angka-angka prioritinya, nah bisa kita lihat di sini ya. Nah, ini tuh maksudnya kita itu harus masukkan kode atau angka yang berkelipatan dari 4096 ini. Nah, seperti misalkan kelipatan dari 4096 ini adalah 8192. Nah, juga seterusnya. Nah, dalam spanning tree ini defaultnya itu adalah 32.768. Nah, seperti yang kalian ketahui, semakin kecil prioritinya, berarti dialah switch yang terpilih menjadi root bridge. Maka dari itu kita harus menentukan priority yang lebih kecil dari ini. Nah, dan banyaknya, tapi kita akan menggunakan yang, nah kan ini di sini banyak ya teman-teman. Tapi kita hanya akan menggunakan yang 24.576. Nah, di sini kita ketikkan lagi spanning tree 92 priority. Nah, di sini kita gunakan yang ini ya teman-teman, 24.576. Sini 24576. Nah, lalu kita enter. Nah, lalu kita akan coba cepatkan ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman. Di sini itu kabel yang tadinya orange itu menjadi hijau. Nah, lalu kita bisa cek juga ya teman-teman. Do solve spanning tree. Jadi kita enter.